بحمد الله القوي سلطان الواضي برهان البسط في الوجود كرم وإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم نويت التعلم والتعليم وتدبر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Yang kami muliakan, yang kami hormati Shahibul Bait, Bapak Tatang, Ustaz, ya, juga para asatiz semuanya. Nggak bisa nyebut satu persatu ya, nggak hafal namanya. Masya Allah. Ustaz siapa aja kan? Ustaz Yana, Ustaz Erik, ya semuanya ya. Insya Allah tidak mengurangi ya. Orang sama-sama kita tadzakur ya, tadzkir wa naf'a wal intifa'. Insyaallah kitab ini sering kita baca, kitab ini sering kita dengar ya. Kita memurajaah kembali bagaimana apakah kita sudah menerapkan betul. Kemarin kita sudah membahas tentang adabul manzil, adab di rumah. Malam hari ini kita insyaallah akan membahas tentang bagaimana khusus adab kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Untuk bapak kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sekarang malam ini kita khusus membahas tentang bagaimana kita dengan ibu kita. Ya seringkali mungkin kita menyusahkan ataupun kita teriak-teriak. Nah, tidak sebaiknya seorang anak suaranya lebih kencang daripada emaknya, daripada orang tuanya. Emaknya ngomong apa dia lebih kencang. Ya. Lalu kalau orang hutan ya, orang apa namanya, kalau orang gunung mungkin ya karena dia mungkin jauh suaranya ya. Orang Baduy kan gitu, orang Baduy, orang pedalaman itu suka suaranya keras gitu orang pedalaman ya. Jadi manggil pun keras ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bagaimana adab ya, kita adab kepada orang tua kita, khususnya kepada emak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ummuka ar-rahimah. Bagaimana ibu kita ya? Ibu yang penyayang ya. Ummuka ar-rahimah. I'lam, ketahuilah ya bunayya wahai anakku, anna ummaka, sesungguhnya emak kamu ta'ibat, sudah capek katsiran banyak sekali capeknya. Bagaimana di sini? Min ajlika, karena kamu ya, untukmu capek ya, untuk demi kamu ya capeknya. Hamalatka fi batniha tis'ata ashhur, sudah membawa kamu di dalam perutnya, maknanya hamil ya, membawa kamu di dalam perutnya selama 9 bulan. Kemudian apakah itu saja? Enggak, di sini ada lanjutannya. Tsumma arda'atka, kemudian ya, ya, semuanya nih. Arda'atka, kemudian di sini apa? Menyusuimu. Warabbatka tarbiyatan hasanah ila an kabirta, dan juga mendidik ya. Mendidik dengan didikan yang baik sampai engkau besar ya. Bagaimana emak kita mendidik kita, bagaimana kita tidak bisa memakan ya, kita tidak bisa makan sampai kita bisa makan, kita tidak bisa ngomong sampai kita ngomong dengan bahasa-bahasa yang baik, bagaimana bahasa dengan sesama kita, bagaimana bahasa dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, bagaimana bahasa dengan anak kecil juga, dengan orang yang lebih tua. Jangan disamakan ya, berbeda. Kalau orang yang tidak berakhlak, bahasa dengan teman dengan bahasa dengan orang tua sama. Ya, itu namanya orang tidak berakhlak. Tapi bagaimana kita ketika berbicara dengan teman kita dan kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, apalagi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, kita harus dengan bahasa yang lebih sopan tentunya ya.
Jadi seperti itu. Wanadhafat, dan membersihkan jismaka wa thiyabaka, membersihkan jism. Apa jism? Ya, jism badannya. Wa thiyabaka, dan pakaian, membersihkan pakaiannya, badan kita. Belum bisa mandi mungkin dimandikan ya, dimandiin ya, dimandikan sama dimandiin sama nggak? Dimandikan ya, suruh mandiin orang mungkin ya, dimandiin ya, mandiin lah sama aja, dimandiin ya. Kemudian pakaiannya dicuci. Kalau sudah besar ya tentunya cuci sendiri, jangan merepotkan kalau bisa ya. Jangan menjadi orang yang manja ya. Syukur bisa membantu orang tua, jangan terus merepotkan. Sudah besar ya, sudah bisa mencuci, silakan mencuci ya. Bahkan kalau perlu ada orang tua kita pegang sapu, hendaknya kita ambil sapunya. Mak, jangan nyapu, sini sapunya sama saya saja, kemudian mau saya sapu ya. Jangan sampai kita melihat zaman sekarang bagaimana orang, dia duduk di sofa, emaknya lagi nyapu, nah kakinya angkat, baru-baru diambil sapunya, nah angkat, bener diangkat kakinya, Allah ya, bener diangkat kakinya, ambillah sapunya, kemudian lanjutkan menyapu. Ini benar-benar diangkat kakinya sambil main HP pula, Allah Akbar ya. Jadi jangan seperti itu. Kita latihan bagaimana kita beradab. Kita sudah capek dari kecil ya, membesarkan kita. Masa kita mau merepotin terus? Boro-boro membantu lah. Kita kan berbakti kepada orang tua. Wahayyat firasyaka, dan menyiapkan firash, apa, tempat tidur. Wa ta'amaka, menyiapkan makan ya. Wa harasatka min kulli adha, dan menjagamu dari setiap mara bahaya, dari setiap apa yang menyakitkanmu. Emak itu, orang tua nggak mungkin akan tega jika anaknya itu sakit. Jika anaknya itu sakit pasti terbayang-bayang, nggak bisa tidur ya. Jadi seperti itu. Kalau anak belum tentu ingat orang tua, tapi orang tua pasti ingat pada anaknya. Apa yang terjadi bahkan jauh segala macam akan, walaupun kita sudah besar ya, emak kita sudah nenek-nenek, tetap akan ingat pada anaknya. Tetap mendoakan kita doa yang terbaik bagaimana untuk kesuksesan. Jangan kita sombong ya, kita mungkin sukses, kita menjadi orang, siapa tahu itu tidak lain ya karena doa orang tua kita ya. Pasti itu ya, mungkin sebab apa? Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Ummuka tsumma abuk ya. Jadi seperti itu. Ibu kemudian ayah ya. Ummuka rahimatun bika, ibu kamu itu sangat kasih sayang padamu. Wa tuhibbuka katsiran, dan mencintaimu sangat banyak, tidak terhingga. Orang tua, ibu mencintai kita itu tidak ada batasnya, sangat banyak. Wa tatamana an takuna ahsanal aulad, dan ibu senantiasa berharap kita menjadi orang yang baik ya, anak yang baik. Yang baik yang gimana? Wa hiya ma'at ta'abiha, dan ibu yang sudah capek sedemikian rupa min azlika, demi kamu, sabiratun alaik, sabar ya kepadamu. Sabar ibu, sabar, sangat sabar kepada kita semuanya. Kita nakal mungkin diarahkan ya, kita mungkin ngeyel, tetap diarahkan, tetap dengan penuh kasih sayang. Dan kita juga ingat sebagai orang tua ya, di sisi lain sebagai orang tua, jangan sampai anak senakal apapun, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi masya Allah, kayak orang yang tidak terdidik, oh dasar kaki 4 Tuhan apa, oh dasar anak apa, berarti bapaknya itu ya, menyebut anaknya itu berarti bapaknya itu kan, gitu kan. Jadi jangan sampai, karena apa? Siapa tahu ada malaikat di samping kita sebagai orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak benar, diambil oleh malaikat jadi beneran. Siapa yang mau ini coba? Ya kita nggak niat. Semua kan doa kita kepada anak itu luar biasa. Jangan sampai senakal apapun kita jangan sampai mengucapkan kata yang tidak baik. Kalau memang anak kita nakal umpamanya tidak sesuai, ya kita doakan, anak soleh, gitu. Jadi doa benar jadi anak soleh, gitu kan. Jangan sampai, kamu itu benar-benar kayak disamain lagi pula. Jangan, nggak usah. Soleh, pinter, nah itu ya. Yang baik-baik. Jangan sampai kita menyebut yang tidak baik. Sebut yang baik-baik saja. Karena apa? Apa yang kita ucapkan doa, ya. Dan jangan sedikit-sedikit. Jangan sampai langsung dibentak, marahin segala macam. Nanti takut akan dalam ilmu psikologi itu ada
apa namanya, terganggu ya, otaknya terganggu, kemudian akan orangnya jadi nggak beranian ataupun dia malah temperamen ataupun nauzubillah. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Selama tidak membahayakan silakan, coba oret-oret aja ya, dikit lah marah dikit itu tidak baik gitu. Jangan sampai kamu itu tekuk cor-cor segala macam dengan bicara dimarah-marahi atau segala, pelan-pelan gitu, jangan sampai ya. Jadi itu juga masruratun bika, senang kepadamu, tafrahu jiddan, sangat senang, idza farihta, kalau kamu senang, maju juga senang ya. Wara'atska bisihhatin wa afiyah, dan senang ketika melihat engkau dalam keadaan sehat wal afiyah. Oh, senang sekali kita dalam keadaan sehat. Nah, kamu itu sehat banget ya. Senang. Tapi kalau kita sakit, kita bagaimana? Sedih melihat kita. Ya. Kalau kita senang, orang tua juga senang, ibu senang. Tapi kalau kita sakit, ibu kita sakit, nggak bisa tidur ya. Wa tahzan idza hazinta, ya. Dan ibu akan sedih apabila kamu sedih di sini. Apa idza hazinta, apabila engkau sedih. Au kunta maridun, ataupun engkau dalam keadaan sakit, fatajtahid fi ihdharid dawa, ataupun engkau dalam keadaan sakit, maka kita itu sangat ijtahid, bersungguh-sungguh, berusaha keras, fi ihdharid dawa, dalam menghadirkan obat, ya, kesana kemari mencari obat, membawa ke rumah sakit, ya, berobat, ya, di rumah sakitnya Pak Fahmi ya, di rumah sakit Umi ataupun di mana saja, ya, di situ ibu akan senang, ya, ibu akan mengusahakan sedemikian rupa dengan cara yang luar biasa, ya. Wa tad'u laka bisyifa, dan tentunya setiap hari mendoakan, setiap saat mendoakan dengan kesembuhan. Wala tastarih illa idza ta'afaita tamaman, dan tidak beristirahat. Ibu tidak beristirahat kecuali apabila engkau benar-benar sudah sembuh secara sempurna. Itulah ibu kita, ya. Unzur ila akhika shahir, di sini musannif menjelaskan, memperumpamakan. Coba kamu lihat adik kamu yang paling kecil, bagaimana emak kamu itu mengurus adik-adik kamu, nyebokin, kemudian pakaian, kemudian yang lainnya, supaya kamu tahu bagaimana ketika kamu kecil itu seperti itu. Ya, di sini musannif menjelaskan, coba lihat adik kamu yang kecil, emak kamu bagaimana mengurusnya, di sana dicebokin, kemudian dicuciin segala macam. Kamu juga ketika kamu masih kecil seperti itu, ya. Jadi luar biasa. Kemudian di sini juga bagaimana adab seorang anak bersama ibunya. Kita baca saja ya, sekilas apa saja mungkin yang perlu kita tahu. Ayyuhal walad, wahai anak al-adib yang beradab, idza arafta, apabila engkau tahu ta'aba ummika, ta'ab, capeknya ibu, fi tarbiyatika, dalam mendidikmu, wa 'azuma mahabbatiha, dan sungguh besar kasih sayangnya, fa bimada tazziha, maka bagaimana lantas engkau membalasnya? Tab'an innaka la taqdir an tazzi ummaka, tentu kita semuanya nggak akan bisa membalas jasa, ya, jasa apa yang sudah orang tua berikan kepada kita. Bahkan air tumbanya aja kita nggak bisa akan membalasnya, air susunya kita tidak bisa membalasnya. Wa ma 'alaika illa an ta'mal bi hadhil adab, dan tidaklah bagimu bisa membalasnya kecuali dengan adab-adab berikut, katanya di sini. Pertama apa? Antan tasila awamiraha. Yang pertama itu mengikuti perintahnya. Ya, tentu di sini perintah yang baik, ya. Entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu siapapun, ya. Kalau memang perintahnya tidak baik, jangan diikuti, ya. Perintah yang berunsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diikuti. Tapi selama tidak bermaksiat kepada Allah, maka harus diikuti, ya. Jadi seperti itu. Orang tua juga seperti itu. Kenapa? Karena ada juga orang tua mungkin di luar sana yang memang tidak tahu agama, tidak suka hadir majelis. Alhamdulillah kita semuanya dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, ya. Jadi ada orang mungkin yang tidak tahu, kemudian dia menyuruh anaknya, bagaimana? Nah, kita udah nggak punya beas, maling atau kumaha nyari di sana, nyuri
ambil ayam atau apa, jangan diikutin ya. Karena apa? Itu kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk itu siapapun. Manusia, termasuk orang tua kita, kalau memang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, Pak, ini kemaksiatan, nggak boleh ngikuti. Jadi langsung diceramain segala macam nggak apa-apa, ya, langsung dibalikin. Ini kemaksiatan, saya nggak boleh mengikuti. Tapi ketika ayah menyuruh hal yang baik, pasti akan saya jalankan. Tapi ketika bermaksiat kepada Allah, sesuatu yang tidak baik, maka saya tidak akan mengikuti. Itu yang pertama. Kemudian watabtasim amamaka. Kemudian dengan cara engkau selalu senyum di hadapan orang tua, di hadapan emak. Jangan muka cemberut, itu juga nggak sopan ya. Orang tua sudah capek, emak sudah capek melahirkan kita cemberut. Wa tusafihaha kullayum. Kita salaman setiap hari ya. Wa tad'u laha bitulil umr. Mendoakan dengan doa panjang umur fi sihatin wa afiyah. Ya, panjang umur, sehat dalam keadaan sehat walafiat. Iya, jangan panjang umur saja, panjang umur, sehat walafiat untuk ketaatan. Itu 3. Sebab apa? Panjang umur saja kalau sakit-sakitan gimana? Repot enggak? Panjang umur sakit-sakitan, repot. Panjang umur sehat walafiat, tapi tidak untuk ketaatan, repot juga. Panjang umur, ya Allah jadikanlah kami orang yang panjang umur, kemudian sehat untuk ketaatan. Panjang umur, sehat untuk ketaatan. Jadi seperti itu. Kemudian wa antahdar min kulli syai'in yu'dhi qalbaha, menghindari segala sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Fala ta'bis di wajhika, jangan sampai muka yang manyun cemberut ataupun yang muka yang enggak enak ya, asam gitu. Idza amaratka bi syai', apabila emak kamu nyuruh, jangan sampai kita cemberut ataupun mungkin malah ngeluarin suara. Diam, lakukan ya. Al-ghadibat 'alaika, ataupun ketika emak kita marah kepada kita, jangan sampai kita balik marah. Emak kita marah sama kita, jangan sampai kita balik marah ataupun malah ngeluarin kata-kata yang lebih keras. Nauzubillah, jangan. Durhaka itu namanya. Wala takdzib 'alaiha, jangan bohong kepada emak. Au tashtimaha, ataupun nauzubillah di sini sampai mencela ya. Orang tua dicela, emak dicela. Astagfirullahaladzim ya. Au tatakallama amamaha bikalamin qabih, ataupun di sini berbicara di depan emak kita dengan kalam yang qabih. Apa? Kalam, ucapan yang jelek, ucapan yang qabih itu jelek ya, tidak baik ya, ucapan yang jelek kan ya. Au tanzur ilaihi bi'ainin haddah, ataupun kamu melihat kepada emak kamu bi'ainin dengan mata yang hadam, mata yang tajam. Alhamdulillah, mata melotot loh. Kamu itu kerjain gitu malah. Apa sih mak? Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Kalau kita nggak setuju dengan emak, paling nggak diam. Itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik kalau kita tidak setuju dengan orang tua kita, paling nggak kita diam. Jangan sampai kita ngeluarin kata-kata ataupun malah menyakiti hati orang tua. Wala tarfa sautaka fawqa sautiha, jangan engkau mengangkat suara engkau di atas suara ibu kita ya. Ini sering terjadi. Kenapa? Ini ilmu yang sering kita dengar, tapi penerapannya kadang kita itu yang paling pentingnya. Yang paling penting apa? Amal ya. Kita lakukan sebisa kita ya. Kita ilmu tahu, kita terapkan. Wa idza talabat min ummika syai'an. Nah, ini juga nih perlu digarisbawahi. Kalau engkau meminta sesuatu kepada emak, fala tatlubhu amama dhaif, jangan meminta di depan tamu, di depan orang. Paham? Jadi di belakang ngomong sama emak, jangan minta di depan orang. Jangan minta di depan ada tamu, minta sesuatu sama emak kamu di depannya, depan tamu. Jangan ya. Di belakang saja ngomong yang baik dengan emak kita ya. Siapa tahu emak lagi nggak punya duit, nanti malu emaknya jadi atau seperti apa. Banyak sekali ya mudaratnya. Wa idza mana'atka faskut, apabila emak kita itu mencegah maka faskut, diam. Wala taghdab au tabki, jangan sampai marah ataupun menangis. Kalau bisa ya udah diam aja ya. Kalau emang dicegah
Ya mungkin orang tua nggak mungkin akan menjaga kecuali memang kebaikan untuk kita. Mungkin kita melakukan kesalahan atau apa. Kalau memang kita sudah merasa benar, jangan sampai merasa benar juga. Kita introspeksi diri. Oh, saya benar kok, mengapa ibu melarang? Enggak, kita introspeksi diri kita bagaimana yang terbaik. Autuhamhim ya, alaika. Ataupun ya malah ya ngomong sendiri di belakang atau ngerutu ataupun yang lainnya kayak nggak terima lah seperti itu. Nah ini sedikit lagi. Soleh wa ummu soleh, dan ibunya soleh, waladun baron. Soleh adalah anak yang taat ya, bi ummihi. Wala tayaumin maridat ummuhu, pada suatu hari ibunya sakit. Fahazina katsiran, dia itu sedih banyak. Wasta'dzana min asatidhihi, dia emaknya lagi sakit, izin kepada gurunya nggak bisa ikut majelis mungkin ya, nggak bisa ikut hadir sekolah. Gimana ini ya? Jadi nggak apa-apa di sini. Emaknya sakit, berbakti kepada orang tua, nggak hadir majelis. Jadi masalah izin tidak datang karena emaknya lagi sakit. Justru kalau emaknya lagi sakit, kemudian kita melakukan, wah saya pokoknya pengen hadir majelis, padahal emaknya lagi sakit, nggak ada orang lain selain kita, ditinggal saja, justru kita salah. Izin dulu. Kalau kita bicara itu nanti panjang sekali, ada waste of money segala macam itu ya, nanti panjang banget ya. Ayyajlisa indaha, jadi gimana? Wasta'dzana min asatidhihi, izin kepada ustadznya ya. Emaknya lagi sakit, ayyajlisa indaha, duduk di samping emaknya, fil baiti, di rumah, liyakhdumaha, untuk berkhidmah kepada emaknya, butuh air, butuh apa, butuh pakaian segala macam, emaknya nggak bisa gerak, emaknya nggak bisa jalan, kita khidmah, banyak sekali pahalanya. Li'annaha ma'inda khadimah ya, li'annaha ma'inda khadimah ya, karena di sana ya, memang membutuhkan khidmah ya. Fagala solid taratan yashtari laha dawa minas saydaniyah, dari apotek. Saydaniyah itu apa? Apotek lah, tempat obat ya. Terkadang membeli obat. Wa taratan yashtari laha ta'aman, dan apa namanya? Wa taratan yashtari laha ta'aman, ya, terkadang membeli makanan untuk emaknya. Wa faqih, ataupun buah-buahan minas suq, dari pasar. Wa yuqaddim ilaiha kullama tahtaju ilaihi min ta'amin, dan menyodorkan kepada emaknya setiap apa yang dibutuhkan dari makanan ataupun obat. Usadli qalbaha bil kalam al jamil ya, juga dia membuat apa namanya kalam-kalam yang bisa menenangkan hati orang tuanya, karena memang nggak punya khadimah di sana, ma'inda khadimah ya, hanya ada soleh saja di situ. Maka ya bagaimana? Ya berbakti kepada orang tua. Wa ba'da ayyam syufiyat min maradiha, pada suatu hari emaknya sembuh. Fa fariha soleh, soleh itu senang, farhan syadidan ya, dengan senang yang sangat. Wala yazalu yad'ullaha yaqada ummaha wa yudima sihataha, dan soleh mendoakan, ini contoh ya kita supaya ditiru ya. Di sini musoleh memberikan contoh, ini soleh loh, seperti ini anak soleh yang emaknya lagi sakit, kemudian dia membeli obat, dia ke pasar beli apa namanya buah-buahan dan lain sebagainya, dan ketika emaknya sembuh dia sangat senang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa namanya diberikan kesehatan selalu emaknya ya. Dari beberapa ini sudah selesai ya tentang kita kepada emaknya. Siapa tuh di sini dari apa yang tadi disampaikan kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa kita harus apa namanya sungguh-sungguh patuh kepada emak kita. Tapi tentunya kayak yang sudah disampaikan tadi, selagi tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, orang tua kita menyuruh dalam keadaan bermaksiat untuk maksiat, maka jangan kita ikuti. Kalau bisa kita ingatkan orang tua kita, tentunya mengingatkan juga dengan bahasa yang baik. Karena apa? Mengingatkan dengan cara yang tidak baik juga itu tidak sopan ya. Mengingatkan dengan cara yang baik supaya kita semuanya baik, dan itu ya yang bisa kita kaji dalam malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak yang tidak meninggikan suaranya di depan orang tua kita, dan juga kita mendapatkan rahmat karena apa? Ridho Allah fi ridhul walidain. Ridho Allah terletak pada ridho pada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah.
yang sakit disembuhkan, ya, yang sedang dalam keadaan musibah semoga diberikan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk siapa yang baru menikah, Dafa Nasrullah, mudah-mudahan diwafatkan bukunya dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang soleh, Allah Fadlul Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu. Mungkin hanya ini saja ya, cukup sekian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.